Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu Nilu. Selamat pagi Bu Hani. Jadi pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang dampak budaya terhadap pembelajaran. Di kelompok 4 ini terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama ada saya Silia Apri Purwanti dengan NIM 201414045. Yang kedua ada Basilius Maristino Kevin Pedro dengan NIM 201414052. Yang ketiga ada saya sendiri Andrea Satya Pengganisa dengan NIM 201414057. Dan yang terakhir ada Catherine Rizal Hindarto dengan NIM 201414059. Dampak budaya terhadap pembelajaran. Di dalam PPT ini nanti akan terdiri dari pengertian budaya dan pembelajaran, macam-macam budaya yang mempengaruhi pembelajaran, ciri-ciri kebudayaan di sekolah, peran guru untuk menangani perbedaan budaya, dampak budaya pada pengajar dan pembelajaran, serta implementasi budaya dalam pembelajaran di bidang matematika. Pengertian pendidikan. Apa itu pendidikan? Kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut juga dengan education. Dalam bahasa Latin educatum. Educatum tersusun dari dua kata, yaitu yang berarti sebuah perkembangan dari dalam keluar atau dari sedikit menuju banyak, dan kata duco yang berarti perkembangan atau sedang berkembang. Secara etimologi, pengertian pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengertian pembelajaran. Dalam KBBI disebutkan bahwa pembelajaran adalah proses, cara, atau perbuatan menjadikan belajar. Disebutkan juga dalam KBBI bahwa pendidikan adalah proses, cara, atau perbuatan mendidik. Sehingga pendidikan dan pembelajaran merupakan dua hal yang saling berkaitan. Pengertian budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, atau dalam bahasa Indonesia disebut budi atau akal, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kebudayaan memang sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Hal ini dikatakan oleh Novi J. Herskovit and Bronislaw Malinowski, yaitu segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah kultur determinism. Pendidikan merupakan kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Bagaimanapun sederhananya, peradaban suatu masyarakat itu di dalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Pendidikan telah ada sepanjang peradaban manusia. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Cecilia Apri. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai ciri-ciri kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan adalah produk manusia. Kebudayaan tersebut merupakan ciptaan manusia dan bukan ciptaan Tuhan atau dewa. Kemudian, manusia merupakan pelaku sejarah dan kebudayaan itu sendiri. Yang kedua ada kebudayaan sifat sosial. Kebudayaan tidak pernah dihasilkan secara individual, melainkan oleh manusia secara bersama-sama. Yang ketiga, kebudayaan diteruskan lewat proses belajar. Kebudayaan itu diwariskan dari generasi satu ke generasi yang lainnya, dan juga dari waktu ke waktu melalui suatu proses belajar.
Kemudian kebudayaan itu sendiri bersifat historis yang artinya proses yang selalu berkembang. Selanjutnya, kebudayaan bersifat simbolik. Kebudayaan tersebut bersifat simbolik karena kebudayaan bersifat ekspresi. Kebudayaan tersebut mampu mengekspresikan manusia dan segala upayanya untuk mewujudkan dirinya. Yang terakhir, kebudayaan adalah sistem pemenuhan berbagai kebutuhan manusia. Manusia menggunakan kebudayaan untuk memenuhi segala kebutuhannya dengan cara-cara yang beradab dan atau dengan cara yang manusiawi. Kemudian, akan saya jelaskan mengenai sekolah sebagai pusat kebudayaan. Kita diharapkan mempelajari dan memperhatikan sekolah sebagai pusat kebudayaan, dan kemudian diharapkan akan memperoleh manfaat dari sekolah yang sebagai pusat kebudayaan. Yang pertama, sebagai guru atau dosen dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah di mana ia bekerja dan memperoleh nafkah, serta mendarmabaktikan dirinya pada kehidupan. Selanjutnya, sebagai guru atau dosen dapat juga membantu para peserta didik agar dapat menghayati bahwa lingkungan sekolah adalah pusat kebudayaan, bekal-bekal untuk menciptakan lingkungan sekolah pada tempat mereka bekerja nantinya. Dapat juga merupakan pusat kebudayaan yang bermanfaat bagi lingkungan sosialnya dan lingkungan kemanusiaan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kevin. Macam budaya yang mempengaruhi pembelajaran. Status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi merujuk kepada posisi seseorang dalam masyarakat berdasarkan karakteristik pekerjaan, pendidikan, dan ekonomi. Faktor ini cenderung berjalan seiringan sehingga status sosial ekonomi paling sering diukur sebagai kombinasi penghasilan dan jangka waktu pendidikan individu tersebut karena keduanya paling mudah dihitung. Suku bangsa dan ras. Kelompok etnis adalah kelompok yang menjadi tempat orang mempunyai ras identitas bersama, biasanya karena tempat asal yang sama, agama atau ras. Ras hanya merujuk ke karakteristik fisik seperti warna kulit. Bahasa yang beragam. Istilah pendidikan dwi bahasa merujuk ke program bagi siswa yang belajar bahasa Inggris yang mengajarkan bahasa tersebut dalam bahasa ibu mereka untuk sebagian waktu dan sambil juga mengajarkan bahasa Inggris. Multikultural. Pendidikan multikultural adalah gagasan yang menyebutkan bahwa semua siswa tanpa peduli kelompok mana mereka masuk, seperti yang terkait dengan gender, suku bangsa, ras, budaya, kelas sosial, agama, seharusnya mengalami kesetaraan di sekolah. Gender dan ketidakadilan gender. Jenis kelamin seseorang siswa merupakan suatu ciri yang terlihat dan abadi. Gender lebih merujuk pada karakteristik seseorang sebagai pria atau wanita. Namun, apakah perbedaan gender ini berpengaruh terhadap pencapaian akademis siswa di sekolah? Berikutnya. Setiap manusia mempunyai pribadi dan karakteristik yang beraneka ragam. Mereka pun berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ketika anak-anak memasuki dunia sekolah, mereka secara tidak langsung telah menyerap aspek budaya di tempat mereka dibesarkan, seperti bahasa, keyakinan, sikap, cara berperilaku, dan kesukaan makanan. Latar belakang budaya masing anak-anak dipengaruhi oleh suku bangsa, status sosial ekonomi, agama, bahasa keluarga, jenis kelamin, identitas, serta pengalaman. Berikutnya. Budaya atau kultur merujuk pada pola-pola tingkah laku, keyakinan, dan semua produk lainnya dari kelompok orang-orang tertentu yang telah berlangsung dari satu generasi ke generasi berikut. Banyak perilaku yang terkait dengan pengasuhan budaya tertentu mempunyai konsekuensi penting atau pengaruh bagi pengajaran di kelas. Slide berikutnya dilanjutkan oleh teman saya Richard.
Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengaruh budaya dalam komunikasi pendidikan. Yang pertama, ada orientasi kegiatan. Jadi, budaya itu sebagai identitas suatu kegiatan dalam pendidikan. Lalu yang kedua, sebagai hiburan. Budaya dapat menjadi sebuah hiburan dalam proses komunikasi pendidikan. Lalu yang selanjutnya, ketiga adalah integrasi sosial. Jadi inti konsep integrasi sosial adalah kita sebagai manusia yang berbudaya harus menerima persatuan dan kesatuan antara pribadi dan antar kelompok dengan tetap menghargai segala perbedaan dan unsur dalam budaya. Lalu yang keempat, menjadi bagian identitas pribadi. Dalam komunikasi, budaya dapat menunjukkan beberapa perilaku yang dapat digunakan menjadi sebuah identitas diri ataupun identitas sosial. Lalu selanjutnya, menambah pengetahuan. Jadi dari budaya yang kita ketahui, kita dapat menambah pengetahuan kita sehingga kita dapat memahami sesuatu secara lebih dalam lagi. Lalu yang berikutnya adalah merubah sikap. Dalam mengetahui budaya, kita dapat merubah sikap buruk seseorang. Jadi dalam budaya ini, kita dapat mencegah perbuatan negatif dan mengembangkan lagi perbuatan yang positif. Selanjutnya ada sosialisasi nilai. Jadi fungsi ini merupakan fungsi untuk mengajarkan dan memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan yang baik pada suatu masyarakat dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Dapat dilakukan secara verbal, non-verbal, ataupun imajiner lainnya, seperti bentuk tarian, puisi, dan lain sebagainya. Lalu, budaya juga dapat menjadi jembatan penghubung. Jadi di dalam suatu daerah dengan daerah lainnya pasti memiliki budaya yang berbeda-beda dan memiliki nilai berbeda-beda. Nah, fungsi jembatan ini dapat menjadi terkontrol melalui pesan-pesan yang mereka tukarkan. Jadi di antara satu daerah dengan daerah lainnya harus ada pertukaran dengan baik untuk mencapai dan mendapatkan suatu pesan yang baik pula. Selanjutnya ada fungsi pengawasan. Fungsi ini lebih banyak dilakukan oleh media massa yang menyebarluaskan secara rutin perkembangan peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Jadi, dengan pengawasan ini kita mampu memilah dan memilih mana budaya yang dapat kita terima dengan baik maupun budaya yang tidak boleh kita lakukan. Sehingga kita dapat mawas diri seandainya peristiwa buruk terjadi pada lingkungan kita. Lalu yang berikutnya sebagai pembelajaran mengenai adat. Di satu daerah dengan daerah lain, adat istiadatnya pasti berbeda dan dapat berpengaruh dalam pendidikan seseorang juga. Dengan demikian, diperlukan adanya kerjasama dan komunikasi untuk mencegah adanya hambatan akibat adat istiadat tersebut. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah organisasi sosial. Menurut Porter dan Samopar, ada dua institusi atau organisasi sosial yang berperan penting dalam kaitannya dengan perspektif berbudaya. Yang pertama ada keluarga. Dalam keluarga atau lingkup organisasi yang terkecil, di situ kita berproses bersama orang tua kita, adik kakak kita untuk menjadi manusia yang berbudaya. Yang kedua adalah sekolah, di mana sekolah ini diberikan tanggung jawab yang besar untuk mewariskan dan memelihara suatu budaya. Sehingga dengan sekolah, murid tahu apa yang telah terjadi di dunia sekitar, apa yang penting, dan apa yang harus diketahui sebagai anggota dari suatu komunitas budaya. Selanjutnya, dengan berbudaya juga, kita juga menambah kepercayaan kita terhadap suatu hal. Contohnya kita berbudaya untuk belajar, membaca, dan mendengar dari orang lain, sehingga mungkin kita tahu tentang berita-berita terkini. Seperti contohnya, COVID-19 merupakan virus yang berbahaya. Kita tahu itu karena kita berbudaya untuk belajar lebih dalam dari sumber yang ada. Lalu, pengaruh selanjutnya itu merubah sikap. Jadi budaya ini dapat meluruskan sikap yang negatif dan tetap mengembangkan sikap yang positif. Dengan demikian,
perlu adanya komunikasi untuk mencegah perubahan negatif, perubahan positif menjadi negatif, dan kita juga dapat merubah sikap negatif menjadi yang positif. Selanjutnya, lalu pengaruh budaya dalam komunikasi pendidikan yang terakhir adalah pandangan terhadap dunia. Nah, di belahan dunia manapun, berbagai belahan dunia pasti memiliki budaya yang berbeda-beda. Contohnya orang Asia, kita diajarkan untuk diam dan mendengarkan sebagai bentuk hormat kepada guru yang sedang menjelaskan. Namun bagi orang Eropa, mereka diajarkan untuk ikut berdiskusi dan berinteraksi bersama guru ketika pembelajaran. Nah, dengan demikian terhadap perbedaan budaya di dalam pembelajaran. Nah, untuk itu diperlukannya adanya komunikasi di antara pengajar pendidik, orang tua maupun siswanya sendiri, agar pandangan mereka terhadap dunia, khususnya ke dunia pendidikan, dapat semakin berkembang dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang baik juga. Selanjutnya akan dibahas oleh Cecil. Baik, lalu berikut merupakan peran guru untuk menangani perbedaan budaya. Guru perlu menangani dan mencegah celah antara kaum minoritas dan mayoritas di dalam pendidikan. Proses ini tentunya sangat penting karena kita berada di dalam kehidupan yang memiliki aspek berbeda-beda pada setiap orangnya. Sehingga guru tersebut tidak dapat berasumsi negatif terhadap perkembangan belajar siswa tersebut. Kemudian, guru juga memiliki cara mengajarnya sendiri sesuai dengan budaya yang guru itu pegang. Sehingga hubungan guru tersebut dengan siswa, orang tua, dan guru lainnya dipengaruhi oleh cara guru tersebut belajar dari budayanya. Oleh karena itu, guru perlu menyadari perbedaan yang ada di kehidupan masyarakat, khususnya di kelas, agar siswa bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkontribusi di dalam kelas sesuai dengan perilaku dan kepercayaan mereka masing-masing. Hal tersebut dapat meningkatkan minat bakat dan kesuksesan mereka di sekolah. Selanjutnya, akan disampaikan mengenai hubungan budaya dengan kesuksesan siswa. Barry Jones mengidentifikasi ada 4 hal utama yang dapat mempengaruhi kesuksesan siswa yang dipengaruhi oleh budaya. 4 hal tersebut adalah mendengarkan dan berbicara, berpikir, kemudian membaca, dan juga menulis. Sehingga ketika melakukan pendekatan bagaimana siswa berpikir, guru harus mempertimbangkan pengalaman kehidupan budaya siswa di luar sekolah, pandangan mereka terhadap dunia, serta cara mereka menyalurkan pendapatnya di suatu kelompok. Selanjutnya, Barry Jones menganjurkan para guru untuk mengembangkan pedagogi yang mandiri secara budaya, yang membutuhkan instruksi dan praktik yang disengaja. Yang pertama, guru membutuhkan pembinaan dan umpan balik yang konstruktif untuk memahami bagaimana mereka dapat meningkatkan tampilan mereka. Mereka juga harus terbuka untuk mempelajari ide dan teknik baru. Yang kedua, pendidik harus menawarkan konsistensi dan ketekunan bahkan dengan siswa yang paling sulit sekalipun. Masalahnya bukanlah siswa tidak mau belajar, tetapi ada pengaruh budaya lain yang mengganggu kemampuan mereka untuk belajar. Guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pandangan dunia mereka dan bertanggung jawab atas pendidikan mereka. Selanjutnya, bagaimana tindakan pendidik dalam menanggapi dampak budaya terhadap pembelajaran? Yang pertama, pendidik harus menyadari adanya perbedaan budaya pada siswa yang dapat mempengaruhi proses ia berpikir dan belajar. Kemudian, setiap pendidik hendaknya bersikap inovatif serta peka terhadap perkembangan dan tuntutan masyarakat, terutama dalam era globalisasi. Pendidik perlu mengembangkan gaya belajarnya dan sesuai dengan kebutuhan siswa dan kemampuan guru tersebut. Kemudian, pendidik juga harus mampu membelajarkan peserta didiknya dengan menciptakan suasana belajar yang menarik dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa tanpa membeda-bedakan untuk berpartisipasi di dalam pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Tidak hanya itu, untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, pendidik hendaknya telah menguasai dan mengoperasikan kompetensi profesionalnya. Pendidik hendaknya dapat menjadi teladan bagi para peserta didik serta warga masyarakat sekitarnya dalam rangka menciptakan sekolah sebagai pusat kebudayaan. Pendidik hendaknya mampu menumbuh kembangkan kesadaran para peserta didiknya agar selalu ingin belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah.
Pendidik harus meminta dan menerima umpan balik berdasarkan perspektif siswa agar dapat dijadikan kritik dan juga saran untuk dapat membangun cara mengajarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kevin. Baik, berikutnya implementasi dampak budaya terhadap pembelajaran matematika. Pengembangan kreativitas siswa salah satunya dapat dilakukan dengan interagasi matematika dan budaya dalam pendidikan bermakna untuk menumbuhkan kemampuan siswa mengembangkan warisan budaya sesuai konteks masa kini menggunakan basis keterampilan berpikir kreatif matematis. Berpikir kreatif bercirikan logis, rasional, imajinatif yang disertai dengan rasa estetika. Pembelajaran matematika selalu dikaitkan dengan proses pendidikan, yaitu konsep-konsep matematika dan keterampilan diperoleh jika hanya individu pergi ke sekolah. Namun, analisis pengetahuan matematika siswa telah menyebabkan para pendidik dan peneliti menyimpulkan bahwa pengetahuan matematika juga diperoleh di luar sistem terstruktur belajar matematika seperti di sekolah. Berikutnya. Dalam perspektif ide-ide matematika diterapkan dalam konteks sosial budaya yang unik, mengacu pada penggunaan konsep-konsep matematika dan prosedur yang diperoleh di luar sekolah, serta penguasaan keterampilan matematika selain dari sekolah. Studi yang dilakukan oleh Bandeira dan Lucena pada tahun 2004 difokuskan pada matematika sekolah dan pengaruh faktor budaya pada pengajar dan pembelajaran matematika akademik. Berikutnya, pada tahun 2000, Orey berpendapat bahwa hasil pengetahuan matematika dari interaksi sosial di mana ide-ide yang relevan, fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan yang diperoleh sebagai hasil dari konteks budaya. Pada tahun 2003, Rosa dan Orey menyatakan bahwa ketika siswa memahami sifat matematika, mereka memperoleh alat untuk lebih memahami relevansi matematika dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari mereka. Berikutnya. Matematika menjadi bagian dari kebudayaan. Matematika diterapkan dan digunakan untuk menganalisis sifat inovatif. Dalam hal ini, paradigma matematika sebagai thinking skills dan tools untuk mengembangkan budaya unggul. Matematika cenderung menggunakan berpikir linear terkait teorema, namun ketika diintegrasikan dengan sesuatu yang soft seperti budaya, maka pemikiran itu menjadi lentur. Misalnya, memikirkan bentuk-bentuk keindahan arsitektur. Struktur bangunan dipikirkan dengan matematika, tetapi permanennya menggunakan estetika. Kelunturan tersebut muncul ketika memikirkan struktur bangunan tidak semata dari aspek bentuk atau geometri 3 dimensi, tetapi juga harus menimbang rasa keindahan bentuk tersebut. Berbagai produk budaya warisan leluhur kita menampakkan kreativitas seni yang mengandung unsur matematika. Contohnya pada motif batik yang mengandung bentukan geometri 2 dimensi, ornamen ukiran maupun bentuk arsitektur pada rumah adat yang mengandung bentukan geometri 3 dimensi. Warisan budaya tersebut sebagai inspirasi untuk dikembangkan sesuai dengan konteks masa kini. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.